Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dery Irawan, Fatma Zakia, dan dengan saya sendiri yaitu Suryani. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Apa itu hidrologi? Hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidrologia yang berarti ilmu air. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan lingkungan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Penelitian hidrologi juga memiliki kegunaan lebih lanjut bagi teknik lingkungan, kebijakan lingkungan, serta perencanaan. Hidrologi juga mempelajari perilaku hujan, terutama meliputi periode ulang curah hujan karena berkaitan dengan perhitungan banjir serta rencana untuk setiap bangunan teknik sipil, di antara lain bendungan dan jembatan. Kajian ilmu hidrologi yaitu meliputi hidrometeorologi. Apa itu? Air yang berada di udara dan berwujud gas. Lalu potamologi yaitu yang berarti aliran permukaan. Limnologi yang berarti air permukaan yang relatif tenang seperti danau dan waduk. Dan meliputi geohidrologi yang berarti air tanah. Dan kriologi yang berarti air yang berwujud padat seperti es dan salju, dan kualitas air. Nah, siklus hidrologi yaitu meliputi evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, infiltrasi, dan runoff. Macam-macam siklus hidrologi yaitu meliputi 3 macam. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Hidrologi. Pengertian siklus hidrologi, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Berdasarkan peta konsep yang satu ini, kita dapat mengetahui siklus hidrologi, tahapan, serta apa saja yang terjadi di dalamnya. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi. Evaporasi dan transpirasi ini menghasilkan evapotranspirasi. Yang ketiga ada sublimasi. Sublimasi ini menghasilkan uap air. Yang keempat ada kondensasi. Kondensasi ini menghasilkan awan. Yang kelima ada adveksi. Adveksi ini menghasilkan pergerakan awan. Uap air, awan, dan pergerakan awan ini menghasilkan presipitasi. Yang keenam ada infiltrasi, menghasilkan perkoalisi. Yang ketujuh ada runoff, menghasilkan surface dan bawah permukaan. Di mana evapotranspirasi, presipitasi, serta perkoalisi, surface, dan permukaan bawah dapat menghasilkan 3 siklus. Yang pertama, siklus hidrologi pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Yang keempat, siklus hidrologi panjang. Macam-macam hidrologi. Yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek adalah air laut yang menguap melalui proses kondensasi, berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang adalah air laut yang menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan, lalu jatuh sebagian hujan di daratan dan selanjutnya menyerap ke dalam tanah, kemudian kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus panjang adalah air laut yang menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses terjadinya siklus hidrologi. Pertama, ada evaporasi, di mana sumber-sumber air seperti laut, danau, sungai menguap karena adanya panas dari matahari, yang kemudian membentuk awan. Setelah terbentuk awan, kemudian teradveksi, di mana gumpalan awan tersebut bergeser karena adanya pengaruh dari angin. Kemudian jika dalam tanaman terjadi apa yang dinamakan transpirasi, di mana
penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun. Setelah awan yang terbentuk semakin gelap, padat akan partikel air, maka akan terjadi proses selanjutnya, yaitu presipitasi, di mana proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Setelah hujan turun, maka akan terjadi dua proses lanjutan, yaitu infiltrasi, proses persepan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, dan terjadi runoff, pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, yang pertama terjadi proses evaporasi. Proses pertama pada siklus hidrologi diawali dengan terjadinya penguapan air yang terdapat di permukaan bumi. Semua air yang tertampung di sungai, laut, danau, sawah, atau waduk maupun bendungan kemudian menjadi uap air karena paparan sinar atau panasnya sinar matahari. Proses penguapan serupa juga terjadi pada semua air yang terdapat di permukaan tanah. Kemudian proses inilah yang disebut sebagai proses evaporasi. Evaporasi atau penguapan akan mengubah air yang awalnya berwujud cair menjadi air yang berwujud gas lalu naik ke atas dan menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi atau suhu dari panas matahari, misalkan ketika musim kemarau, maka jumlah air yang mengalami proses evaporasi akan semakin besar. Nah, proses yang kedua ini ada transpirasi. Penguapan air yang terjadi di permukaan bumi tak hanya berlangsung di badan air dan tanah. Penguapan tersebut juga dapat terjadi di dalam jaringan makhluk hidup, misalnya pada tumbuhan dan hewan. Proses penguapan yang terjadi pada hewan atau tumbuhan disebut dengan transpirasi. Sama halnya dengan proses evaporasi, proses transpirasi juga akan mengubah air yang awalnya berwujud cair menjadi gas, lalu membawanya ke atas atmosfer. Namun, jumlah air yang mengalami proses penguapan ini, pada tahap respirasi ini, jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan proses pada tahap evaporasi. Nah, kemudian proses yang ketiga ini yaitu proses sublimasi. Proses sublimasi merupakan proses perubahan es yang ada di kutub atau puncak-puncak gunung menjadi uap air tanpa mengalami fase pencairan terlebih dahulu. Meskipun jumlahnya sedikit, namun proses sublimasi juga memiliki kontribusi terhadap beberapa jumlah air yang naik ke atmosfer bumi. Siklus ini masuk dalam kategori siklus hidrologi panjang dan mengalami proses yang berjalan lambat. Nah, kemudian proses yang keempat ini yaitu proses intersepsi. Siklus hidrologi harus melalui proses intersepsi. Proses ini merupakan proses tertahannya air hujan pada sebuah tanaman, kemudian akan terjadi proses evaporasi sehingga kembali ke bagian atmosfer. Nah, kemudian tahap yang kelima merupakan tahap atau proses kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi ketika uap air yang naik ke atmosfer mengalami 4 proses. Di atas lalu mencapai titik ketinggian tertentu, maka uap air tersebut akan menjadi partikel es berukuran yang sangat kecil dengan proses kondensasi. Proses perubahan wujud air menjadi es disebabkan oleh pengaruh suhu udara rendah pada ketinggian tersebut. Semua partikel kecil es tersebut akan saling berdekatan satu sama yang lainnya hingga membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang berdekatan dan bergabung, maka akan terbentuk awan yang tebal dan hitam. Nah, kemudian tahap yang keenam atau proses yang keenam yaitu proses adveksi. Proses adveksi ini terjadi ketika awan yang terbentuk dari kondensasi akan mengalami proses selanjutnya, yakni adveksi. Adveksi sendiri merupakan proses perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lain dalam akibat adanya perbedaan tekanan udara atau arus angin. Proses ini akan menyebabkan awan menyebar dan berpindah mulai dari atmosfer laut menuju atmosfer daratan. Sehingga proses ini hanya terjadi pada siklus perputaran atau siklus hidrologi panjang saja, bukan pada siklus yang jangkanya pendek.
Nah, selanjutnya yaitu proses presipitasi. Proses presipitasi ini atau proses mencairnya awan menjadi hujan. Butiran-butiran awan yang kembali menjadi air, inilah yang menjadi hujan dan turun ke bumi. Proses presipitasi ini dipengaruhi oleh pengaruh udara yang sangat tinggi. Jika suhu udara yang terdapat di sekitar awan terlalu rendah, misalnya di bawah 0 derajat Celcius, maka kemungkinan besar air akan menjadi salju. Inilah proses terjadinya hujan salju. Awan dengan kandungan air tinggi akan turun ke litosfer dalam bentuk salju tipis yang dapat ditemui di daerah-daerah beriklim subtropis. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap runoff. Setelah tahap presipitasi terjadi, maka proses selanjutnya disebut dengan runoff atau proses pergerakan air dari suatu tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah di permukaan bumi. Nah, contohnya yaitu dari proses pergerakan air tersebut terdapat atau dilihat di selokan atau pada saluran air, sungai, muara, danau, laut, hingga samudra. Pada proses ini, air yang mengalir akan kembali lagi menuju lapisan hidrosfer. Nah, yang terakhir ini yaitu proses infiltrasi. Proses infiltrasi, tidak semua air hujan yang muncul dari proses presipitasi akan mengalir di atas permukaan bumi melalui proses runoff. Ada sebagian kecil air tersebut yang juga bergerak di dalam pori-pori tanah dan akhirnya terakumulasi menjadi air tanah. Nah, proses pergerakan air yang turun dari atmosfer dan mengalir di pori-pori tanah itulah yang disebut dengan proses infiltrasi. Lambat laun, air dalam pori-pori tanah tersebut akan kembali lagi ke laut. Nah, dari semua proses itulah, semua air yang berasal dari tanah naik ke atmosfer dan kembali lagi ke tanah. Proses ini akan terus berputar selama terdapat air di bumi. Demikian sedikit ulasan tentang siklus hidrologi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.